Banyak pria menghabiskan waktu bertahun-tahun memperbaiki diri agar bisa mendapatkan wanita yang mereka inginkan. Mereka bekerja lebih keras, mereka pergi ke gym, mereka membangun karier, mereka belajar menjadi pria yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang sering diabaikan, yaitu memilih wanita yang tepat untuk dicintai. Karena kenyataannya, memilih pasangan yang salah bisa menghancurkan hidupmu lebih cepat daripada kesalahan karier, bisnis, atau keputusan finansial yang buruk. Satu hubungan yang salah bisa menguras energimu, menghancurkan rasa percaya dirimu, membuat hidupmu penuh stres, konflik, dan drama yang sebenarnya tidak perlu. Masalahnya, wanita seperti ini tidak selalu terlihat berbahaya di awal. Justru sebaliknya, beberapa di antaranya sangat menarik ketika pertama kali kamu mengenalnya. Mereka bisa terlihat manis, menyenangkan, penuh perhatian, dan membuatmu berpikir bahwa kamu akhirnya menemukan orang yang tepat. Tapi seiring waktu, topeng itu mulai terbuka, dan saat kamu menyadarinya, perasaanmu mungkin sudah terlanjur terlalu dalam untuk pergi dengan mudah. Di video ini, aku akan membahas 6 tipe wanita yang sebaiknya kamu waspadai sebelum terjebak dalam hubungan yang bisa menguras mental, emosional, dan bahkan masa depanmu. Karena terkadang, keputusan terbaik dalam hubungan bukanlah memilih siapa yang harus kamu kejar, tetapi mengetahui siapa yang harus kamu hindari. Tipe wanita pertama yang perlu kamu waspadai adalah si ratu drama. Sekarang jangan salah paham, setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya. Setiap orang pasti pernah mengalami konflik, itu normal. Yang menjadi masalah adalah ketika drama bukan lagi sesuatu yang sesekali terjadi, melainkan sudah menjadi gaya hidup. Coba perhatikan, saat kamu mengenalnya, dia selalu punya cerita tentang konflik baru. Minggu ini bertengkar dengan teman, minggu depan bermasalah dengan rekan kerja, bulan depan ribut dengan keluarga. Dan yang menarik, dalam setiap cerita itu dia hampir selalu menjadi korban. Semua orang terlihat salah, semua orang terlihat jahat, semua orang terlihat tidak mengerti dirinya, kecuali dirinya sendiri. Awalnya mungkin kamu merasa kasihan, kamu ingin membantu, kamu ingin menjadi tempat dia bersandar. Tapi lama-kelamaan kamu mulai menyadari sesuatu. Masalahnya bukan orang-orang di sekitarnya, masalahnya adalah drama itu sendiri. Karena ada orang yang tidak nyaman hidup dalam ketenangan. Mereka terbiasa dengan konflik, terbiasa dengan emosi yang naik turun, terbiasa dengan kekacauan, dan tanpa sadar mereka akan membawa kekacauan itu ke dalam hubungan. Hari ini dia marah karena hal kecil, besok dia membesar-besarkan kesalahpahaman, lusa dia menciptakan konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Akibatnya, hubungan yang seharusnya menjadi tempat untuk merasa tenang justru berubah menjadi sumber stres. Kamu mulai berjalan di atas kulit telur, takut salah bicara, takut salah bertindak, takut memicu drama berikutnya. Dan percayalah, hubungan seperti itu sangat melelahkan, karena hubungan yang sehat membutuhkan stabilitas, bukan kekacauan yang terjadi terus-menerus. Jadi, jika kamu bertemu seseorang yang hidupnya selalu dipenuhi konflik, selalu dikelilingi drama, dan selalu memiliki masalah dengan hampir semua orang di sekitarnya, jangan buru-buru berpikir bahwa kamu akan menjadi pengecualian, karena cepat atau lambat, ada kemungkinan drama yang sama akan masuk ke dalam hubunganmu juga. Ingat, kamu tidak bisa membangun hubungan yang damai dengan seseorang yang merasa nyaman hidup dalam kekacauan. Tipe wanita kedua yang perlu kamu waspadai adalah si baik yang manipulatif. Dan jujur saja, tipe ini seringkali jauh lebih berbahaya daripada si ratu drama. Kenapa? Karena kalau ratu drama biasanya mudah dikenali, si baik yang manipulatif justru terlihat sangat menyenangkan di awal. Dia perhatian, dia ramah, dia suportif, dia selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuatmu merasa nyaman. Bahkan mungkin dia terlihat seperti pasangan ideal. Tapi masalahnya, di balik semua kebaikan itu seringkali ada motif yang tidak kamu sadari. Dia tidak mengendalikanmu dengan kemarahan, dia tidak mengendalikanmu dengan ancaman, dia mengendalikanmu dengan rasa bersalah. Misalnya, ketika kamu ingin menghabiskan waktu bersama teman-temanmu, dia tidak melarang secara langsung. Dia hanya berkata, "Oh, nggak apa-apa kok, aku cuma pikir kita bakal menghabiskan waktu bersama hari ini." Atau, "Ya sudah, aku ngerti kok, teman-temanmu memang lebih penting." Sekilas terdengar biasa, tapi setelah mendengarnya, kamu mulai merasa bersalah. Dan akhirnya kamu membatalkan rencanamu, bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Inilah cara kerja manipulasi emosional. Tidak terlihat jelas, tidak terasa memaksa, tapi perlahan-lahan membuatmu mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya. Yang lebih berbahaya, tipe seperti ini hampir selalu memiliki cara untuk membuat dirinya terlihat sebagai korban. Ketika kamu mengeluh, dia tersinggung. Ketika kamu menyampaikan masalah, dia justru menangis. Ketika kamu mencoba menetapkan batasan, dia membuat
membuatmu merasa seperti orang jahat. Akibatnya, kamu mulai berjalan dengan sangat hati-hati. Kamu takut mengecewakannya, takut membuatnya sedih, takut dianggap tidak peduli, dan tanpa sadar, hubungan mulai berputar di sekitar perasaannya saja. Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang jujur, bukan rasa bersalah yang terus-menerus digunakan sebagai alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi, jika kamu bertemu seseorang yang selalu membuatmu merasa bersalah ketika memilih dirimu sendiri, selalu membuatmu merasa berutang secara emosional, atau selalu memosisikan dirinya sebagai korban ketika ada konflik, berhati-hatilah, karena manipulasi yang paling berbahaya seringkali tidak datang dalam bentuk kemarahan atau ancaman. Manipulasi yang paling berbahaya seringkali datang dengan senyuman, perhatian, dan kalimat yang terdengar penuh kasih sayang. Tipe wanita ketiga yang perlu kamu waspadai adalah pemburu status. Sekarang, tidak ada yang salah dengan memiliki standar dalam memilih pasangan. Tidak ada yang salah dengan menginginkan seseorang yang mapan, ambisius, atau sukses. Itu wajar. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang lebih tertarik pada apa yang kamu miliki daripada siapa dirimu sebenarnya. Awalnya mungkin sulit dikenali, karena dia tetap terlihat tertarik kepadamu. Dia tetap menghabiskan waktu bersamamu. Dia tetap memberikan perhatian. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, topik yang paling membuatnya antusias seringkali bukan tentang dirimu, melainkan tentang statusmu, tentang pekerjaanmu, tentang penghasilanmu, tentang mobil yang kamu pakai, tentang koneksi yang kamu miliki, tentang gaya hidup yang bisa kamu berikan, dan semakin banyak manfaat yang bisa dia dapatkan, semakin besar ketertarikannya. Masalahnya, hubungan seperti ini dibangun di atas fondasi yang rapuh, karena ketika seseorang mencintaimu karena statusmu, ada satu pertanyaan yang perlu kamu tanyakan. Apa yang terjadi jika status itu hilang? Bagaimana jika bisnismu sedang turun? Bagaimana jika kariermu mengalami masalah? Bagaimana jika suatu hari kamu tidak lagi bisa memberikan gaya hidup yang sama? Apakah dia masih akan tetap berada di sampingmu atau justru mulai kehilangan ketertarikan? Inilah alasan kenapa kamu harus membedakan antara seseorang yang menghargai kesuksesanmu dan seseorang yang hanya tertarik pada manfaat dari kesuksesan itu. Orang yang tulus akan bangga melihatmu berkembang, tapi mereka juga tetap menghargaimu ketika kamu sedang berada di titik terendah. Sedangkan pemburu status seringkali hanya hadir selama ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan, dan ketika keuntungan itu hilang, hubungan pun ikut berubah. Jadi, jika kamu bertemu seseorang yang tampak jauh lebih tertarik pada apa yang kamu miliki daripada karakter, nilai, dan kepribadianmu, berhati-hatilah, karena orang yang mencintai statusmu belum tentu mencintaimu, dan hubungan yang dibangun di atas status biasanya akan goyah ketika status itu mulai berubah. Tipe wanita berikutnya yang perlu kamu waspadai adalah korban abadi. Ini adalah tipe orang yang selalu memiliki seseorang untuk disalahkan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, selalu ada pihak lain yang dianggap bertanggung jawab. Mantan pacarnya salah, teman-temannya salah, keluarganya salah, atasannya salah, lingkungannya salah, dan yang menarik, dirinya sendiri hampir tidak pernah salah. Awalnya mungkin kamu merasa kasihan karena cerita yang dia sampaikan terdengar meyakinkan. Kamu mendengar bagaimana dia disakiti, dikhianati, dikecewakan, diperlakukan tidak adil, dan sebagai orang yang peduli tentu kamu ingin mendukung dan membelanya. Tapi semakin lama kamu mengenalnya, semakin kamu mulai melihat sebuah pola. Dalam setiap cerita, dia selalu menjadi korban, dan hampir tidak pernah ada bagian di mana dia mengakui kontribusinya terhadap masalah yang terjadi. Padahal kenyataannya tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah membuat kesalahan, kita semua pernah mengambil keputusan yang buruk, kita semua pernah menjadi bagian dari sebuah masalah. Itulah kenapa kemampuan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri sangat penting dalam sebuah hubungan. Masalahnya, orang yang selalu melihat dirinya sebagai korban biasanya sulit melakukan introspeksi, karena jika semua kesalahan berasal dari orang lain, maka tidak ada alasan untuk berubah, tidak ada alasan untuk berkembang, tidak ada alasan untuk memperbaiki diri, dan cepat atau lambat pola yang sama akan muncul dalam hubunganmu. Hari ini dia mungkin menceritakan betapa buruknya mantan-mantannya, tapi jika suatu hari hubungan kalian berakhir, ada kemungkinan kamu juga akan menjadi tokoh jahat dalam cerita berikutnya, karena pola pikir korbannya tidak berubah. Yang berubah hanya nama orang yang disalahkan. Hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang sama-sama mampu berkata, "Aku salah, aku bisa melakukan ini dengan lebih baik, aku bertanggung jawab atas bagianku dalam masalah ini." Tanpa kemampuan itu, setiap konflik akan berakhir dengan saling menyalahkan, dan tidak akan pernah ada penyelesaian yang benar-benar sehat.
sehat. Jadi, jika kamu bertemu seseorang yang selalu menjadi korban dalam setiap cerita, selalu menyalahkan orang lain atas semua masalahnya, dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya sendiri, berhati-hatilah, karena seseorang yang tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri akan sangat sulit membangun hubungan yang dewasa dan sehat. Ingat, semua orang bisa menjadi korban dalam suatu situasi, tetapi tidak semua orang menjadikan status korban sebagai identitas hidup mereka. Tipe wanita kelima yang perlu kamu waspadai adalah wanita yang takut komitmen. Dan jujur saja, tipe ini seringkali menjadi salah satu yang paling membingungkan. Karena masalahnya bukan dia tidak tertarik, masalahnya adalah dia terlihat tertarik tapi tidak pernah benar-benar hadir sepenuhnya. Hari ini dia sangat dekat denganmu, dia aktif menghubungi kamu, dia terlihat antusias, dia membuatmu merasa spesial. Tapi beberapa hari kemudian dia tiba-tiba berubah, menjadi dingin, menjadi jauh, sulit dihubungi. Seolah-olah orang yang kamu kenal minggu lalu adalah orang yang berbeda. Lalu ketika kamu mulai mencoba melupakan dan melanjutkan hidupmu, dia muncul lagi, memberikan perhatian, memberikan harapan, membuatmu merasa bahwa hubungan ini masih memiliki masa depan. Dan siklus itu terus berulang, dekat, menjauh, dekat lagi, menjauh lagi. Akibatnya, kamu hidup dalam ketidakpastian yang tidak pernah berakhir. Kamu terus bertanya-tanya, dia sebenarnya serius atau tidak? Dia benar-benar suka aku atau tidak? Kenapa dia selalu berubah-ubah? Masalahnya, banyak orang terjebak karena mereka jatuh cinta pada potensi. Mereka fokus pada versi terbaik dari orang tersebut. Mereka fokus pada momen-momen ketika semuanya terasa sempurna, dan mereka terus berharap suatu hari semuanya akan berubah. Padahal dalam hubungan yang paling penting bukan apa yang seseorang katakan. Yang paling penting adalah pola perilakunya. Kalau seseorang benar-benar menginginkan hubungan yang sehat denganmu, tindakannya biasanya akan menunjukkan konsistensi. Mungkin tidak sempurna, tapi konsisten. Sedangkan orang yang takut komitmen seringkali menginginkan kedekatan tanpa tanggung jawab yang datang bersama kedekatan itu. Mereka menyukai perhatian, mereka menyukai proses dikejar, mereka menyukai kenyamanan emosional yang kamu berikan. Tapi ketika hubungan mulai menjadi serius, mereka mulai merasa tidak nyaman dan mengambil jarak. Inilah alasan kenapa kamu perlu memperhatikan tindakan, bukan hanya kata-kata. Karena kata-kata bisa memberikan harapan, tapi tindakan menunjukkan kenyataan. Jadi jika kamu bertemu seseorang yang terus-menerus memberikan sinyal campuran, terus-menerus membuatmu bingung tentang posisi hubungan kalian, dan terus menghindari kejelasan ketika hubungan mulai serius, berhati-hatilah. Karena hubungan yang sehat mungkin tidak selalu mudah, tetapi hubungan yang sehat seharusnya tidak membuatmu terus-menerus mempertanyakan apakah kamu benar-benar diinginkan atau tidak. Ingat, jangan jatuh cinta pada potensi seseorang. Jatuh cintalah pada kenyataan yang mereka tunjukkan melalui tindakan mereka setiap hari. Tipe wanita terakhir yang perlu kamu waspadai adalah perfeksionis yang terlalu mengontrol. Dan ini adalah tipe yang seringkali sulit dikenali di awal hubungan. Karena pada awalnya, sikapnya justru terlihat seperti bentuk perhatian. Dia ingin semuanya berjalan dengan baik. Dia punya standar yang tinggi. Dia peduli dengan detail. Dan mungkin kamu berpikir, wah, dia benar-benar perhatian sama aku. Tapi seiring berjalannya waktu, perhatian itu mulai berubah menjadi kontrol. Awalnya dia mengomentari cara berpakaianmu, lalu cara kamu berbicara, kemudian cara kamu menghabiskan waktu, cara kamu bergaul, cara kamu mengambil keputusan, dan perlahan-lahan kamu mulai merasa bahwa apapun yang kamu lakukan selalu ada yang kurang, selalu ada yang perlu diperbaiki, selalu ada kritik baru yang harus kamu dengarkan. Masalahnya, orang yang terlalu perfeksionis seringkali memiliki kesulitan menerima bahwa orang lain berhak menjadi dirinya sendiri. Mereka ingin semuanya sesuai dengan standar mereka, sesuai dengan cara berpikir mereka, sesuai dengan ekspektasi mereka, dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka mudah frustrasi, mudah kecewa, dan mudah mengkritik. Akibatnya, hubungan mulai terasa seperti ujian yang tidak pernah selesai. Kamu terus berusaha memenuhi standar yang terus berubah. Kamu terus berusaha menjadi versi yang dia inginkan. Tapi entah kenapa rasanya tidak pernah cukup. Dan yang paling berbahaya, kritik yang terus-menerus bisa mengikis kepercayaan dirimu secara perlahan. Awalnya mungkin kamu hanya mengubah beberapa kebiasaan kecil, tapi lama-kelamaan kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, mulai ragu dengan keputusanmu, mulai takut menjadi dirimu sendiri. Padahal hubungan yang sehat seharusnya membuatmu berkembang, bukan membuatmu kehilangan identitas. Tentu saja pasangan yang baik akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka akan memberikan masukan, mereka akan mengingatkan ketika kita salah. Tapi ada perbedaan besar antara membantu seseorang berkembang dan berusaha mengendalikan seluruh hidupnya. Hubungan yang sehat memberikan ruang untuk tumbuh. Hubungan yang tidak sehat menuntut kesempurnaan. Jadi jika kamu bertemu
bertemu seseorang yang selalu merasa harus mengontrol segala sesuatu, selalu mengkritik lebih banyak daripada menghargai, dan membuatmu merasa tidak pernah cukup baik apapun yang kamu lakukan, berhati-hatilah, karena cinta yang sehat tidak membuatmu merasa harus menjadi orang lain untuk diterima. Cinta yang sehat membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri tanpa kehilangan jati dirimu dalam prosesnya. Setelah membahas 6 tipe wanita tadi, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Tujuan video ini bukan untuk membuatmu curiga pada setiap wanita yang kamu temui, dan bukan juga untuk membuatmu berpikir bahwa semua wanita memiliki sifat-sifat tersebut, karena pada kenyataannya banyak wanita yang baik, dewasa, dan layak untuk diperjuangkan. Tujuan video ini jauh lebih sederhana, yaitu membantumu mengenali tanda-tanda yang bisa membuat sebuah hubungan menjadi tidak sehat sebelum perasaanmu terlalu dalam. Karena salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak pria adalah mengabaikan red flag hanya karena mereka terlalu tertarik. Mereka melihat tanda-tandanya, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka memilih mengabaikannya karena berharap semuanya akan berubah. Padahal harapan seringkali membuat kita buta terhadap kenyataan. Ingat, hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan rasa suka, tidak hanya membutuhkan chemistry, tidak hanya membutuhkan ketertarikan fisik. Hubungan yang sehat membutuhkan kestabilan emosi, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan kemampuan untuk tumbuh bersama. Jadi, jika kamu bertemu seseorang yang terus-menerus membawa drama, manipulasi, ketidakjelasan, atau kontrol berlebihan ke dalam hidupmu, jangan hanya bertanya bagaimana caranya supaya dia menyukaiku, tapi tanyakan juga apakah hubungan ini benar-benar baik untuk hidupku. Karena memilih pasangan bukan hanya tentang siapa yang membuat jantungmu berdebar, tetapi juga tentang siapa yang membawa ketenangan ke dalam hidupmu. Pada akhirnya, orang yang tepat tidak akan membuatmu terus-menerus kebingungan, tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri, dan tidak akan membuat hidupmu terasa seperti medan perang emosional setiap hari. Jadi jangan hanya selektif terhadap siapa yang kamu cintai, jadilah selektif terhadap siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu, karena kualitas hidupmu di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang kamu pilih untuk berjalan bersamamu. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar. Dari 6 tipe wanita tadi, mana yang menurutmu paling berbahaya untuk dijadikan pasangan? Aku penasaran membaca pendapat dan pengalamanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.